Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga boleh kembali menjumpai Anda dalam program kita Amen, Agree with God, Move with God, Encounter with God Now. Ayo sengaja mengajak Anda pagi hari ini siapkan hati kita bersama-sama untuk kita kembali belajar kebenaran firman Allah. Saya percaya semua firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa dari tempat ini supaya firman pagi hari ini akan menguatkan Anda, memberkati Anda, dan akan memberikan sebuah refreshing dalam kehidupan spiritual Anda. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kembali kami membuka hati kami, membuka setiap pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu pagi hari ini memulai hari-hari kami bersama dengan Kau Roh Kudus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mempersilahkan Roh Kudus pagi hari ini mengajar setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. We need your word, Lord. Dan kami percaya satu perkataan, satu firman-Mu akan menjamah dan mengubah seluruh kehidupan kami. Kami buka hati mempersilakan Roh Kudus, ambil alih, baik hamba-Mu yang menyampaikan, berikan roh hikmat, roh wahyu, supaya hamba dapat menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Semua kami yang mendengar, biar kami diberikan wisdom, diberikan revelation, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ambil alih dan berbicaralah kepada setiap kami. Jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, biar mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Kami mempersilakan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, dan biar mereka boleh dijamah dan mereka boleh dibawa untuk mengenal Tuhan, mengalami Kristus secara nyata. We give back to you Lord all the glory, all the praise, in Jesus name. Amen, amen. Saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada, Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini dalam program Amin This Morning, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama sebuah firman yang saya kasih judul, yaitu pengharapan yang membawa hidup yang kekal. Roma pasal 2 ayat 2-5 berkata bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kita kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kita percaya bahwa pengharapan akan membawa sebuah kehidupan yang kekal. Sebelumnya saya mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, what is definition daripada pengharapan, saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harapan atau hope artinya sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua adalah keinginan supaya menjadi kenyataan, atau orang yang diharapkan dan dipercaya. Dan menurut bahasa Ibrani, saudara, sebenarnya kata harapan itu berasal dari tikva atau cord atau tali. Akar kata kava, to bind together, collect or wait. Dalam bahasa Ibrani, pengharapan itu bukan sesuatu yang abstrak, namun pengharapan itu seperti tali yang bisa dipegang oleh setiap orang, bahkan bisa menjadi tempat kita bergantung. Pengharapan bukan sesuatu yang tidak terjangkau. Kata ini pertama kali muncul di Alkitab, Kejadian 2 pengintai di rumah Rahab, di mana Rahab disuruh untuk memasang tali dari benang kirmizi, Yosua pasal 2 ayat 18. Tali ini adalah pengharapan bagi Rahab. Dia harus menunggu sampai penggenapan janji 2 pengintai itu terjadi. Jadi sebenarnya hope is a root in waiting. Jadi saudara, kata pengharapan ini penting sekali. Setiap Anda dan saya bisa mengerti apa itu pengharapan, saudara. Pandangan lain, setiap kata pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita berbahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian, karena seringkali ada yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu kita bisa miliki dalam kehidupan kita?
Saudara perhatikan baik-baik tadi pada ayat yang ketiga dan keempat. Disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil dari sebuah proses. Ada urutannya, saudara. Seringkali kenapa banyak orang berkata bahwa pengharapan mengecewakan saya. Padahal gimana caranya supaya Anda dan saya bisa memperoleh sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan? Anda harus ngerti bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses, saudara. Urutannya seperti apa? Alkitab mengajarkan kita di ayat 3-4 tadi dikatakan kesengsaraan yang pertama. Lalu setelah itu ketekunan. Lalu setelah itu tahan uji, baru muncul pengharapan. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, saudara. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses, saudara. Nah, jadi untuk mendapatkan memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya harus melalui yang namanya kesengsaraan. Lalu dia memiliki sebuah kemampuan untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup, akhirnya menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan pun dikatakan masih harus diuji lagi, sehingga akhirnya berbuahkan pengharapan. Ketekunan kita yang terus diuji daily by day dan melalui setiap proses demi proses dalam hidup kita, baru sehingga akan menghasilkan, akan berbuahkan sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya, kenapa kenyataannya begitu banyak orang kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu tanpa melalui sebuah proses yang tadi dikatakan kesengsaraan, tahan uji, lalu akhirnya kemampuan bertahan, pergumulan hidup, ketekunan, lalu tahan uji, maka akan mengecewakan. Seringkali yang terjadi adalah mereka belum tahan uji, belum mengalami proses, akhirnya mereka kecewa. Karena kenapa? Karena pengharapan mereka tidak digenapi, saudara. Saudara bisa belajar dari the story of Joseph, saudara. Yusuf ini terkenal sekali, dan kita lihat bagaimana dimulai dari sebuah mimpi, saudara. Ada sebuah pengharapan, Yusuf memiliki sebuah pengharapan, dia pegang itu, bahwa Tuhan berjanji akan mengangkat dia. Bahkan keluarganya pun dikatakan melihat dalam mimpi bahwa akan sujud kepada Yusuf. Ada sebuah mimpi, ada sebuah pengharapan, tapi dia melalui sebuah proses kesengsaraan. Lalu akhirnya ketekunan muncul. Lalu habis itu tahan uji, baru dia mengalami sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dari sebuah mimpi, akhirnya menjadi budak, akhirnya menjadi hamba Potifar, akhirnya dipenjara, jadi pengawas penjara, dilupakan orang, lalu baru menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Saudara, ini adalah proses supaya Anda dan saya hari ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang lahir dari sebuah proses. Proses di mana kita akan mengalami kesengsaraan, dan di mana kesengsaraan ini akan menimbulkan kemampuan untuk kita bertahan. Lalu kita akan terus masuk yang namanya ketekunan. Akhirnya muncul ketekunan dalam kehidupan Anda. Lalu ketekunan pun akan terus diuji lagi. Apakah kita benar-benar tekun? Apakah kita benar-benar kuat di dalam ketekunan tersebut? Setelah tahan uji, baru akhirnya tidak mengecewakan. Pengharapan yang kita nanti-nantikan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua yang saya mau mengajak kita pagi hari ini belajar, yaitu apa sih kebenaran mengenai pengharapan, the truth about hope. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa apa sih kebenaran Alkitab tentang pengharapan ini. Yang pertama jelas, saudara, ini harus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa Jesus is the hope of glory. Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi yang pertama, what the Bible say, apa yang Alkitab katakan, the truth about the hope. Apa sih pengharapan, kebenaran yang tertulis dalam Alkitab mengajarkan kita, menguatkan kita tentang sebuah pengharapan. Yang pertama, Jesus adalah pengharapan kita. Yang kedua, saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan. That is the Bible say. Roma pasal 5 ayat 3 dan
sampai kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jadi sekali lagi, jangan pernah lepaskan ke pengharapan Anda dan saya. Saya yakin semua pengharapan kita harus percaya kebenaran Allah bahwa Jesus is the hope of glory. Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesus adalah pengharapan kita. Dan saya percaya Dia akan terus menyatakan itu dalam kehidupan Anda. Jangan putus asa, nak, karena pengharapanmu ada di dalam Kristus. Jesus is the hope atas seluruh kehidupan kita. Yang kedua, percayalah kalau Anda berharap kepada Tuhan, bertahap terus memiliki sebuah pengharapan. Anda tetap pegang pengharapan itu. Pengharapan yang Anda pegang sesuai dengan kebenaran. Pengharapan yang Anda pegang bahkan Anda tidak taruh di depan. Anda tahu pengharapan harus melalui lahir dari sebuah proses. Dan saya percaya pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Jangan pernah lepaskan pengharapan Anda pagi hari ini, saudara. Tetap percaya Jesus is the hope. Yesus adalah harapan. Dan harapan yang diberikan kepada kita tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga adalah pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa, saudara. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya percaya kebenaran yang ketiga adalah pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa. Orang yang hidupnya tanpa pengharapan maka akan loyo, akan lemes, akan tidak ada sebuah kekuatan gairah untuk hidup. Tapi orang yang hidupnya ada dalam pengharapan, dia pegang pengharapan, dia percaya. Dan saya percaya, saudara, seperti Rahab, saudara, semua orang waktu itu di tempat itu ketakutan karena bangsa Israel mau datang dan menyerang mereka. Tapi Rahab memiliki sebuah pengharapan dan itu ada kekuatan dia. Bahkan dia berani share kepada keluarganya. Dia berkata jangan takut. Kenapa? Karena ada pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kekuatan yang luar biasa yang akan memotivasi kehidupan kita. Saya percaya orang yang memiliki pengharapan dan dikatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita. Dan kalau kita percaya bahwa Allah sumber pengharapan kita, kita akan memiliki sebuah kekuatan untuk bertahan. Kita pasti akan punya semangat untuk hidup. Karena kita tahu bahwa Jesus is the hope. Allah adalah sumber pengharapan. Dan dikatakan pengharapan itu adalah kekuatan yang luar biasa, saudara. Lalu yang berikutnya dikatakan pengharapan mengalahkan kekhawatiran dan ketidakpastian, saudara. Yeremia 29 ayat 11 jelas sekali, Anda tahu semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Kita harus percaya Yeremia 29 ayat 11 benar adanya bahwa Allah gak pernah merancangkan sesuatu yang jelek. Dia merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya saya percaya orang yang memilih pengharapan, kekhawatiran, ketidakpastian akan sirna dalam kehidupan dia. Karena dia percaya bahwa Jesus is the hope. Allah adalah sumber pengharapan dan dia memiliki pengharapan itu, dia pegang itu dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupannya. Dan Jaya juga yakin bahwa pengharapan itu akan mengalahkan segala kekhawatiran, segala ketidakpastian dalam kehidupannya, saudara. Itu sebabnya ayo terus pegang pengharapan yang Tuhan berikan. Lalu yang berikutnya, orang yang berharap pada Tuhan pasti akan diberkati, saudara. Jelas Yeremia 17 ayat 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Allah, pada Tuhan. Saya yakin sekali kalau Anda menaruh pengharapan kepada manusia, Anda bisa kecewa. Tapi ketika Anda menaruh pengharapan Anda di tempat yang benar, Anda menaruhnya di tangan Tuhan, Anda berharap kepada Tuhan, Anda menaruh semua pengharapan kehidupan Anda, masa depan Anda, gereja, pelayanan, bisnis, semuanya ada di tangan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan terutama yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Hari ini saya mau bertanya sama Anda semua yang ada tempat ini atau dimanapun Anda berada, Anda yang mendengar program Amin pagi hari ini, di mana Anda meletakkan pengharapan Anda?
Kalau Anda menaruh pengharapanmu di tangan Tuhan, saya percaya Yeremia 17 ayat 17 berkata, you will be blessed, Anda akan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Allah will be blessed, akan diberkati, saudara. Lalu bagian yang ketiga yang saya mau bagikan, yuk setelah kita ngerti nih semuanya, kita ngerti bahwa pengharapan memberikan kekuatan, pengharapan mengalahkan ketidakpastian, mengalahkan segala kekhawatiran, bahkan kita akan diberkati Tuhan karena kita menaruh pengharapan kepada Allah. Dan yang bagian yang ketiga, I just wanna encourage you, remembering you this morning, pagi hari ini, yaitu yuk kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tidak ada pengharapan lain yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan harapan dan diberkati kecuali Anda dan saya memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ayo, hidup dalam situasi sulit memanglah tidak mudah. Saya tahu, apalagi masa-masa pandemi ini. Memang kita bersyukur di Indonesia sekarang semuanya udah cooling down, semuanya udah ini. Dan memang sih beberapa orang, terutama pemerintah, mencanangkan bagaimana mereka menjaga benar di Natal dan Tahun Baru akhir tahun ini. Dan saya tahu bahwa kita hidup di zaman yang tidak mudah, kemana-mana semuanya sekarang nggak seperti dulu. Begitu mudah kita traveling, begitu mudah kita keluar kota dan sebagainya. Hari-hari ini saya tahu bahkan beberapa orang juga kehilangan pekerjaan atau pekerjaan kurang baik dan sebagainya. Dan macam-macam. Saya tahu bahwa hidup dalam situasi yang seperti ini tidak mudah. Tapi saya just want to encourage you, ingatkan setiap Anda, kita harus tetap percaya dan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Salah satu kunci agar kita dapat bertahan dalam menghadapi segala kesulitan hidup, yaitu dengan memiliki sebuah pengharapan. Tetapi bukan pengharapan biasa, namun pengharapan di dalam Kristus. Bukan pengharapan kepada manusia, bukan pengharapan kepada siapapun, tapi pengharapan di dalam Kristus. Karena kita tahu kebenaran-kebenaran yang ada, bahwa Jesus is the hope, Allah adalah sumber dari segala pengharapan. Dan pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Apalagi pengharapannya juga bisa mengalahkan setiap kekhawatiran kita, setiap ketidakpastian dalam hidup kita. Ayo sama-sama miliki pengharapan di dalam Kristus. Lalu pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa memiliki pengharapan di dalam Kristus? Yang pertama, saudara, pengharapan yang Anda dan saya pegang, pengharapan yang Anda dan saya percayai dalam kehidupan Anda harus berdasarkan pada Kristus. Sekali lagi saya katakan, ayo pengharapan yang Anda pegang, pengharapan yang Anda percayai adalah pengharapan yang berdasar pada Kristus, saudara. 2 Tesalonika 16 ayat 17 berkata, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik, saudara. Kita tahu bahwa Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, tetapi Dia dibangkitkan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Adalah sebuah fakta sejarah yang mendasari berita Injil, bahwa sesudah kebangkitannya Kristus telah menampakkan diri kepada banyak orang, kepada Kefas, Petrus, kepada 12 murid, kepada 500 orang sekaligus, kepada Yakobus dan saudaranya, kepada semua rasul, dan bahkan kepada Rasul Paulus sendiri. Kebangkitan Kristus menjadi sebuah dasar, sebuah pengharapan yang teguh bagi setiap orang percaya. Ketika murid-murid pasca daripada kematian Yesus, mereka seolah-olah kehilangan pengharapan. Dan kebangkitan Yesus menjadi sebuah momen bagi mereka, menjadi sebuah dasar yang kuat, bahwa mereka memiliki sebuah iman keteguhan yang pengharapan yang baru. Sebuah pengharapan yang luar biasa, because Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan penampakan yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka, ketika Yesus menampakkan diri dan mereka melihat sendiri bagaimana Kristus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, menjadi sebuah dasar yang kuat tentang pengharapan yang selama ini mereka percaya, tentang sebuah pengharapan yang mereka pegang. Hari ini saya just wanna encourage you, remember you, dimanapun Anda berada, pengharapan kita
harus pada dasarnya adalah Kristus, harus menjadi dasar. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dia sudah mengalahkan dunia, dia mengalahkan kuasa maut. Kebangkitan Kristus harusnya menjadi sebuah dasar yang kuat bagi Anda dan saya untuk percaya bahwa kita memiliki sebuah pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Saudara, saya yakin sekali kalau Anda sakit, percaya Yesus sudah bangkit dan dia sudah menyatakannya bahwa oleh kematianku, oleh darahku, kalian sudah sembuh. Anda harus memiliki sebuah pengharapan, dasarnya adalah Kristus. Yesus setelah bangkit dari kematian, dia berkata dia sudah mengalahkan kuasa maut, dia mengalahkan kuasa dosa. Itu sebabnya percayalah, ini menjadi sebuah pengharapan. Kalau Anda berkata, saya mau menang atas segala dosa, saya mau menang atas semua kedagingan saya, dasarnya adalah Kristus. Kebangkitan Kristuslah yang menjadi dasar yang kuat, sehingga pengharapan yang selama ini kita percaya, kita yakini, kita imani, kita pegang, harusnya menjadi kuat kalau kita mendasarinya kepada Kristus. Percayalah, Yesus sudah menang atas semua kuasa apapun, dan bahkan dia katakan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada kita. Bahkan Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih dahsyat dari apa yang aku lakukan. Anda harus percaya bahwa Roh Allah ada di dalam kita, dan roh yang ada dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di bumi ini. Dan bahkan saya yakin sekali ini adalah sebuah pengharapan. Aku pasti akan diberkati, aku pasti akan disembuhkan, aku pasti akan dipulihkan. Karena kita menaruh pengharapan kita berdasarkan kepada Kristus, bukan kepada manusia. Itu sebabnya saya percaya terobosan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi in the name of Jesus. Karena pengharapanmu bukan kepada manusia, tapi pengharapanmu kepada Kristus. Mungkin dokter memvonis Anda bahwa Anda nggak akan sembuh, tapi percayalah, pengharapan kita tidak dasarnya kepada kedokteran. Kita menghormati setiap kedokteran, kita menghormati semua para dokter, tapi percayalah kalau Yesus berfirman kepada Anda, pegang itu, jadikan itu sebuah pengharapan. Karena saya percaya Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Aku berdoa dari tempat ini, biarlah pengharapan itu tidak hilang dalam kehidupan Anda, dan terus Anda pegang, karena pengharapan yang didasari dengan Kristus pasti akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup Anda. Yang kedua, saudara, pengharapan seperti apa? Pengharapan yang tertuju kepada Kristus. Jadi yang kedua adalah tertuju kepada Kristus. Yang pertama, dasarnya adalah Kristus. Yang kedua, dasarnya sudah benar Kristus, tapi kita harus tertuju kepada Kristus, bukan yang lain. Sekali lagi saudara, ini adalah sesuatu yang basic sekali. Tapi saudara, untuk Anda memiliki pengharapan dalam Kristus, yaitu pengharapan yang didasari pada Kristus dan tertuju kepada Kristus. Saya yakin sekali lagi mata kita, perhatian kita, fokus kita adalah Kristus, karena dia adalah the hope of glory, saudara. Saya yakin sekali pengharapan di dalam Kristus untuk Anda dan saya miliki. Anda harus mendasarinya, dasarnya Kristus, fokusnya Kristus, tertuju pada Kristus. Dan saya yakin Jesus is the hope of glory. Allah adalah sumber pengharapan, artinya pengharapan apapun tentang masa depan, tentang kehidupan yang kekal, tentang semuanya harus fokus kepada Kristus. Itu sebabnya dikatakan, aku menanggalkan segala beban dan dosa dan berlari kepada tujuan panggilan ilahi. Paulus mengatakan tujuannya adalah Kristus, dan dia berfokus kepada Kristus dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita fokus tertuju kepada Kristus, pengharapan itu kita lakukan, kita dasari karena Kristus, kita fokus dan kita tertuju kepada Kristus. Pengharapan inilah yang bukan cuma hanya Anda menikmati semua di bumi, tapi ada satu pengharapan yang luar biasa, yaitu pengharapan memperoleh hidup yang kekal, membawa kehidupan yang kekal. Sesuai dengan tema khotbah Amin pagi hari ini, bahwa pengharapan membawa kehidupan yang kekal, hidup yang kekal. Dan inilah, kalau Anda mau mengalami hidup kekal dalam Kristus, miliki pengharapan di dalam Kristus. Dasarnya adalah Kristus. Kita andalkan adalah Kristus karena dia adalah the hope of glory. Dia adalah sumber pengharapan, tertuju, fokus kepada Kristus. Dan saya percaya pengharapan yang Anda pegang ini akan membawa kehidupan yang kekal dalam kehidupan Anda. Lalu bagian yang terakhir yang saya mau bagikan, lalu apa yang mesti kita lakukan? What should I do? Apa yang mesti saya lakukan?
Ada beberapa poin lalu saya akan tutup. Yang pertama saudara, hiduplah dalam pengharapan. Ketika Anda mengerti kebenaran, Anda mengerti kebenaran tentang pengharapan, Anda mengerti bahwa Anda harus hidup dalam pengharapan di dalam Kristus tentunya. Lalu Anda mendasarinya dengan Kristus, fokusnya, tujuannya pada Kristus. Lalu next, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah hiduplah dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan adalah sau yang kuat saudara. Jadi ayo hiduplah dalam pengharapan. Sekali lagi, orang yang hidupnya gak ada pengharapan, sebenarnya orang itu sudah gak ada masa depan saudara. Mereka gak mikiri bagaimana hidup di masa depan. Orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang kuat, yang akan melihat hari-hari yang ke depan saudara. Saya berdoa supaya ayo hari ini, kalau hidupmu kayaknya gak ada pengharapan lagi, hari ini I just want to remind you, encourage you, miliki pengharapan dalam Kristus. Hidup kembali dalam pengharapan. Yang kedua adalah Kolose 1 ayat 23, yaitu bertekunlah dalam pengharapan. Jadi yang pertama kita harus hidup dalam pengharapan, yang kedua bertekun dalam pengharapan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose supaya mereka terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil Kristus. Jadi saya percaya, ayo yang kedua, hiduplah bertekun dalam pengharapan. Yang ketiga adalah Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Alkitab jelas sekali berkata, bersukacitalah. Hiduplah dalam pengharapan, bertekunlah dalam pengharapan. Lalu kita juga harus rejoice, kita harus bersukacita dalam pengharapan saudara. Lalu yang berikutnya 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Apa yang selanjutnya yang kita harus lakukan? Yaitu bersabar dalam pengharapan. Saudara, sekali lagi yuk kita harus bersabar dalam setiap pengharapan. Saya tahu beberapa pengharapan yang kita tunggu mungkin belum terjadi dalam hidup kita, tapi Alkitab mengingatkan kita sabar dalam pengharapan. Lalu dikatakan lagi kita harus apa saudara? Yang berikutnya adalah jangan pernah lepaskan pengharapan. Betapa sulit pun hidup ini, betapapun sulitnya hidup ini, jangan pernah lepaskan pengharapan. Ibrani 10 ayat 22-23, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mintalah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Garis bawahi kata sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itu sebabnya ayo kita jangan sampai kita melepaskan pengharapan kita. Sesulit apapun kondisinya, sesulit seberat apapun yang Anda alami, jangan pernah lepaskan pengharapan itu. Pegang itu kuat-kuat dan percaya bahwa Ia yang menjanjikan pengharapan itu adalah setia. Saya yakin sekali bahwa pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah lalai. Jadi sekali lagi ayo hiduplah dalam pengharapan, bertekun dalam pengharapan, sukacita dalam pengharapan, sabar dalam pengharapan, dan jangan pernah lepaskan pengharapan. Sesulit apapun hadapilah, sesulit apapun keadaan kondisi yang Anda hadapi, jangan pernah lepaskan pengharapan. Karena kalau Anda melepaskan pengharapan, sama saja Anda melepaskan masa depan di dalam Kristus. Saya berdoa pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk ayo sama-sama hidup dalam pengharapan. Yuk angkat tanganmu sama-sama, dimanapun Anda berada. Saya berdoa, Tuhan hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, setiap orang yang sudah kehilangan pengharapan, biar hari ini diingatkan, Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam kehidupan mereka, bahwa you are the hope of glory. Allah adalah sumber pengharapan.
dan kami harus tetap pegang pengharapan itu. Sesulit apapun hidup yang kami hadapi, sesulit apapun tantangan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan kami tidak boleh melepaskan pengharapan ini. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan dan tetap pegang pengharapan ini, kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikannya adalah setia. Engkau gak pernah Tuhan ingkar janji dalam hidup kami. Kami percaya Allah, Engkau gak pernah berubah, Engkau gak pernah berdusta. Apapun yang Kau janjikan pasti jadi. Kami hanya perlu melaluinya. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami adalah lahir dari sebuah proses, bukan kami menaruhnya di depan sehingga pengharapan ini menjadi kecewa. Tapi kami sadar pagi hari ini Engkau mengajar kami kebenaran-Mu bahwa pengharapan harus melalui sebuah proses, harus lahir dari sebuah proses, di mana proses kesengsaraan membuat kami memiliki kemampuan untuk bertahan. Lalu kami percaya Tuhan bahwa kami akan menimbulkan ketekunan dalam kehidupan kami. Terus tekun mencari Engkau, terus sungguh-sungguh hidup dengan firman Allah, sesuai dengan firman-Mu. Biar ketekunan muncul dalam hidup kami. Lalu Tuhan tahan uji, dan kami percaya setelah kami menjadi orang yang tahan uji, teruji Tuhan, setia, dan kami percaya Tuhan, maka pengharapan yang kami terima tidak akan pernah mengecewakan. Because we believe You are the hope. Engkau adalah pengharapan itu sendiri. Hari ini kami pegang pengharapan ini. Kami mau hidup di dalamnya. Kami mau bersuka cita. Kami mau bertekun. Kami mau bersabar. Dan kami gak mau melepaskannya. Karena kami percaya Engkau yang menjanjikannya setia. Kami berdoa Tuhan hari ini bagi setiap umat-Mu yang memiliki pengharapan. Biarlah Tuhan pengharapan itu jadi dalam hidup mereka. In the name of Jesus, I speak life, I speak healing, breakthrough and glory in Jesus name. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-Mu di mana mereka berada. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Praise the Lord. Sekali lagi saudara, saya just remind you this morning dalam program Amin ini, sesulit apapun hidup yang Anda hadapi, jangan pernah lepaskan pengharapan itu. Karena Ia yang menjanjikannya adalah setia. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.